Halo. Halo. Hai. Perkenalkan, kita bingung kali ya, Sobat Dios ya. Siapa ini yang berbicara ya? Perkenalkan, nama saya Priska. Nama saya Lala. Jadi kita ada di sebuah acara yaitu Cila dan Cipi. Cipi. Wow, ya. imut banget ya. Iya dong. Iya Seperti dong. nama kita yang imut. Wow. Betul. Nah, program ini itu adalah program yang membicarakan materi-materi kekinian ya, Cila ya, betul? Betul. Jadi kita akan bahas tentang beberapa masalah yang ada di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Ya, betul banget. Contohnya apa aja nih, Cipi? Contohnya misalkan toxic relationship ya. Ya. Atau yang hari ini yang kita akan bahas di malam hari ini yang pastinya seru banget. Ya, yaitu bullying, Ya, kan? tentang bullying. Terus kita juga udah pernah bahas tentang insecurities, ya kan? Jadi buat teman-teman kita yang merasa insecure sama mungkin bentuk tubuhnya, penampilannya, mungkin latar belakangnya dan lain-lain. Tapi di hari ini kita juga bukan hanya membahas permasalahannya, tapi kita juga mau mencoba memberikan solusi dan motivasi. Itu penting banget. Betul banget nih Cila. Nah, bagi Sobat Dio semua, barangkali mau memberikan ide, masukan, saran ya untuk program-program kita, tema-tema kita yang pastinya kira-kira mau bahas apa nih, boleh banget ya. Langsung aja bisa kirim, bisa WA atau bisa hubungin Instagram Dios Radio. Ya, betul banget. Jadi hari ini kita mau lebih fokus ke apa, Bapak penyiar? Tema kita apa? Kok saya yang jadi? Ya, tema kita adalah ini ya, let's talk ya. Ya, let's talk tentang bullying. Iya, tentang bullying. Oke. Gimana? Kan belum perkenalan lebih dalam nih sama Oh, Sobat iya. Dios nih. Oke, Ini mau berdua nih kenalannya apa siapa? Udah programnya udah disebutin, tapi namanya dan lain sebagainya. Kita mulai dari Cipi dulu. Misalnya sebagai seorang guru, psikolog, atau seperti apa? Boleh. Sobat Dio semua, perkenalkan ya. Tadi nama saya Priska. Saya itu sarjana psikologi dan saat ini masih terus belajar sih tentang kepribadian manusia, tentang seputar psikologi, karena kalau kita mau bahas tentang manusia itu pasti nggak akan ada habisnya ya Sobat Dios ya. Wow, banyak banget gitu, bahkan sampai ada yang kayak gini ya kasusnya segala macam. Jadi itu saya kerja jadi guru. Oke. Cila, gimana Cila? Kalau saya, nama saya Lala. Sebenarnya saya juga bergerak di fashion design juga. Cuman saya itu terbeban untuk menjadi seseorang yang mungkin membawa motivasi kali ya buat anak-anak, khususnya perempuan sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa kita mau bikin acara ini, kita mau memotivasi mereka bahwa mereka tuh spesial gitu loh, istimewa, nggak yang setiap masalah harus dipendam, nanti lama-lama bisa jadi kayak bom atom gitu. Iya, jadi kita menyiapkan wadah untuk bagi perempuan-perempuan di sana dan bagi nggak cuma perempuan sih ya, akhirnya ya lah ya, terbuka untuk umum anak-anak muda di sana, di luar sana untuk bisa sharing-sharing nih bareng sama kita gitu. Gitu. Terus kalau yang saya lihat juga ya lah, selama ini tuh kan memang mungkin banyak orang yang nggak bisa cerita, nggak punya tempat untuk cerita. Jadi kita di sini benar-benar terbeban bagi kalian semua Sobat Dios di luar sana yang mempunyai masalah atau yang mau curhat ya, betul. Solusi-solusi apa ya kira-kira kita bisa semampu kita ya lah ya. Kita akan bantu semampu kita. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke tema aja kali ya. Ya, kita langsung masuk aja. Ini tema yang sangat ditunggu-tunggu mungkin ya Sobat Dios. Ini sudah kenalan tadi. Yang pasti satunya guru, satunya fashion design. Iya, fashion design. Ya, influencer juga ya. Jadi kita mau sama-sama intinya memotivasi semua orang. Sobat Dios. Gitu. Jadi tamu kita ini benar-benar kompatibel dalam bidangnya mereka masing-masing. Dan mereka juga kan sudah biasa untuk sudah biasa untuk mengajar mungkin. Wow. Sobat Dias, kalau misalnya mau ikut bersama kita bisa juga di WA di 081387227274. Nah, nih kita udah perkenalan, yang pasti kita langsung saja ke materinya.
Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja tentang hari ini temanya yaitu bullying. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, boleh nggak Cipi cerita tentang arti bullying tuh sebenarnya apa? Soalnya apa yang aku lihat dari Google, dari berita, bullying kan sebenarnya topik yang sangat besar ya. Maksudnya ada yang memang bullying itu terjadi karena keisengan, ada juga memang yang karena bentuk tubuhnya berbeda dari yang lain misalnya. Jadi kayak apa ya? Mengejek gitu loh. Tapi jadinya yang aku lihat juga bullying itu bisa dijadiin sebuah alasan, ngerti gak sih? Ketika perasaan kita mungkin sensitif atau perasaan kita merasa bahwa diperlakukan beda dengan yang lain, langsung kita dibilang mereka membuli saya gitu loh. Padahal kan sebenarnya arti bullying sendiri kan beda ya maksudnya. Boleh diceritain mungkin? Betul banget nih Cila. Sering kali itu orang-orang tuh nggak ngerti gitu artinya apa, sampai akhirnya dia self diagnosa sendiri gitu ya, mendiagnosis sendiri bahwa oh aku dibully, aku korban bully. Padahal bisa jadi hal itu bukan termasuk bullying. Ya, makanya di sini kita mau meluruskan dulu nih ya. Kita mau menyamakan persepsi dan jadi info juga bagi sobat-sobat Dios di luar sana. Saya baca supaya lebih supaya lebih tepat, saya akan bacakan dari KBBI ya tahun 2017 nih. Bullying atau perundungan itu apa sih? Yang pertama, mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Kemudian yang kedua, menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, dan fisik berulang kali. Nih ya, kata kuncinya adalah berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti contohnya memanggil nama seseorang dengan julukan, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong seseorang. Berarti itu kan kalau kita ngomong tentang bullying itu berbicara tentang pola perilaku ya, betul ya? Ya, betul banget. Berarti itu kan seperti kalau pola perilaku kan bukan insiden yang terjadi seakan-akan gitu. Berarti itu kan terjadi berkali-kali ya? Iya, betul. Dan ini nih Cila, kita harus harus tahu kata kuncinya gitu. Ketika seseorang dikatakan oh saya korban bullying, berarti ada dua kata kuncinya. Yang satu adalah dia itu dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara sengaja. Iya, berarti gitu. Memang sebenarnya dia tahu kan dia salah, Betul. tapi karena dia happy ngelihat puas gitu. Nah, ya, mendapatkan kepuasan tersendiri ya lah ya. Dan aku juga sempat searching kemarin gitu. Ternyata bullying ini lebih sering terjadi karena status sosial. Bisa juga karena dia status merasa sosial. lebih kuat, mungkin lebih kaya ya, lebih berpower, lebih pintar mungkin, lebih besar, dan akhirnya hal yang kepopulerannya dia itu disalahgunakan nih. Akhirnya dia menindas teman-temannya gitu loh maksudnya. Iya, itu juga bisa sih lah. Jadi memang banyak faktor ya kalau misalkan kita bicara tentang kenapa sih kok bisa gitu ya ada orang sampai membuli orang lain. Nah, banyak faktornya yang tadi yang Lala bilang gitu ya, kan bisa jadi karena dia lebih kuat, lebih punya power gitu ya, terus lebih kaya, lebih cantik, jadi dia bisa menghina atau membuli orang lain. Tapi yang perlu diperhatikan juga bedanya lah bullying dengan hukuman sosial. Nah, bedanya gini. Bedanya gimana tuh? Bedanya itu ada saya terangkan dengan contoh kasus aja lah ya, contoh kasus. Boleh. Jadi ada anak perempuan yang dia itu dikucilkan. Kalau kita secara kasat mata kan bilangnya wah dia dibully gitu ya. Tapi ternyata waktu ditanya nih teman-teman kelasnya, kok kamu tuh nggak mau sih malah ngucilin si orang itu? Ternyata teman-teman di kelasnya itu berkata bahwa ini anak tuh jorok, ini anak tuh berarti sebuah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Betul. Nah, kalau itu bukan termasuk bully sebetulnya lah, karena itu sebetulnya hukuman sosial masuknya gitu ya. Jadi si anak ini hukuman sosial dari seluruh teman-temannya kan. Iya, berarti. betul. Itu adalah sebab akibat gitu ya. Okay. Nah, itu sih bedanya sih. Gitu. Menurut aku ini bagus juga. Soalnya mungkin para pendengar yang terkadang membantu
membantu untuk menyelesaikan, meleraikan mungkin guru atau siapapun, mungkin di tempat les lah dan lain-lain, ada anak yang melapor tentang bullying, mungkin bisa dilihat dulu kasusnya ya. Maksudnya Iya, nggak betul. bisa selamanya kita nyalahin orang karena mungkin karena anak ini dibully jadi korban. Siapa tahu ada juga yang dia lakukan sehingga yang tadi dibilang ada hukuman sosial yang dia terima. Iya, gitu. betul banget. Jadi sebetulnya apa yang orang lain lakukan itu akibat dari tindakannya dia gitu ya. Jadi ya sebetulnya kita harus Introspeksi dirimu. Ya. Itu gitu. Kenapa ya kok Oke. orang lain tuh melakukan hal itu ke saya gitu. Iya, iya. Tapi aku juga sempat googling juga, ternyata ada beberapa sektor yang rentan menghadapi risiko lebih tinggi untuk dibully. Itu kasihan banget. Jadi aku dulu salah satunya itu adalah anak-anak disabilitas, jadi anak-anak special needs. Jadi dulu waktu aku ikut ajang Putri Indonesia, nah itu tuh kenapa yang membuat aku pengen mengajukan sebuah misi ini, karena berkali-kali aku melihat di waktu itu ya, di zaman itu tuh zaman itu kayak udah jauh banget. Maksudnya di waktu itulah Kayak udah tua gitu Iya. ya. Gimana? Di waktu itu tuh maksudnya gini, anak-anak disabilitas itu selalu cenderung diejek karena mungkin bentuk tubuh mereka yang berbeda. Yang aku sedih adalah gini, berkali-kali mereka kan kalau bersosialisasi itu kan mereka kadang nggak bisa sama kayak kita ya. Misalnya kita mau ngomong nih, bisa ngungkapin apa yang kita mau gitu kan. Kadang mereka ngomong kan masih kadang terbata-bata gitu. Ngomong ada yang kecepatan juga, ada yang mungkin ngomongnya juga nggak jelas dan lain-lain. Justru itu tuh ditertawakan yang dijadiin lelucon gitu loh. Iya, Itu yang membuat aku kasihan. Dan kadang-kadang aku pernah dengar cerita juga ada anak yang memang special needs tapi orang tuanya itu memaksa untuk dimasukkan ke sekolah normal, sekolah biasa ya iya. pada umumnya. Dan akhirnya bukan menjadi lebih baik, justru jadi bulan-bulanan temen-temennya gitu kan. Iya. Itu kasihan banget. Itu salah satu concern aku sih dulu. Terus ada sektor kedua juga yang mereka gampang dibully itu adalah masyarakat yang memang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Itu juga kasihan sih. Kapan hari aku juga pernah dengar cerita. Jadi anak ini adalah anak dari seorang bapaknya tuh tukang sampah gitu. Tapi anak ini nggak kalah hebat gitu. Dia di sekolah berprestasi, dia di sekolah pintar, makanya dapat beasiswa dan lain-lain. Tapi ketika teman-temannya tahu bahwa anak ini papahnya berprofesi sebagai yang Tukang tadi aku sampah. sebutkan gitu, kan jadi bulan-bulanan gitu, apa-apa yang dilontarkan, oh bapak kamu cuman ini gitu kan. Itu juga menurut saya Salah satu ya. iya, dan menyedihkan gitu loh maksudnya. Dan ujung-ujungnya kalau anak ini kuat ya bagus, masih tetap dapat nilai yang oke. Kalau dia jadinya down, Nah. jadinya merasa terkucilkan, bisa-bisa semua pelajaran yang tadinya dia pintar gitu, bisa aja menjadi apa ya, orang tuh bisa dapat berubah gara-gara bullying gitu, ngerti Iya, nggak sih maksudnya? Iya, dan kalau kita bicara bullying itu kan sebetulnya ada 3 jenis ya lah. Iya. Ada yang secara verbal seperti tadi itu ya, Iya. ngata-ngatain gitu. Ada sosial juga. Ada yang secara ya sosial. Atau Sosial tuh sama verbal bedanya gimana ya? kalau sebetulnya kan verbal itu lebih ke kata-kata ya. Bisa juga bukan cuma teman loh, orang tua pun bisa ngebully anak, bahkan guru atau orang-orang yang kita anggap nggak mungkin ya kayaknya ngebully, tapi secara kalau misalkan kita terus-terusan melakukan hal itu tuh termasuk bully Contoh, juga. Contoh misalkan gini ya, kita ngomongin orang, kamu mah sorry ya ngomong bodoh gitu ya, kamu mah bodoh, kamu mah apa-apa, kamu mah gini aja nggak bisa, kamu mah gini aja nggak bisa. Dan itu kalau terus-terusan seperti tadi kan syaratnya adalah terus-terusan dan disengaja, kemudian ada ya kita menertawakan lah segala macam, itu tuh termasuk bully sebetulnya gitu. Dan tadi ada yang verbal, ada yang fisik, ada yang cyber sih sebetulnya. Kalau cyber kan lebih ke kita mengejek-ngejek atau menghina orang lewat sosial media Ya. gitu ya. Kalau yang Lala tahu juga kan artis-artis kayak di Korea kayak gitu, mereka banyak melakukan bunuh diri karena ya Cyber. itu. Aku pernah bullying merasakan cyber sih juga. waktu dulu aku ikut yang pemilihan Putri Betul, Indonesia. gimana tuh? Waduh, itu jahat-jahat banget komennya. Maksudnya gini, ya aku tahu maksudnya kita boleh bebas bersuara Berekspresi dan dan berpendapat ya. Cuman
ada saatnya dimana kita harus bisa menghargai dan respect seseorang dari apa yang kita katakan melalui sosial media sih. Maksudnya gini, dulu waktu di sana itu kita kan bertanding dari 34 provinsi gitu. Dan memang pasti dari setiap kita ada kekurangan dan kelebihan. Itu aku sangat tahu gitu. Cuman apa yang diucapkan di sosial media itu terkadang justru membunuh seseorang, ngerti gak sih? Jadi yang tadinya semangat gitu, ujung-ujungnya jadi kayak kamu tuh ya jelek banget pakai gaun ini. Kalau itu sekali dua kali sih nggak apa-apa. Makanya ujung-ujungnya punya aku dulu aku benar-benar nggak buka sosial media at all, sama sekali aku nggak buka. Nah tuh kan sampai pengaruhnya tuh ke segitunya gitu ya. Soalnya gini, aku sedang bertanding. Kalau aku ngeliat sosial media dan itu membuat aku tambah down, semua perjuangan aku dari awal bisa berhenti dalam sekejap gitu. Jadi waktu itu aku langsung mikir kayak, dan aku adalah tipe orang yang bisa mikirin sesuatu tuh over and gitu. over and over gitu loh. Nah apalagi untuk tipe-tipe yang introvert gitu kan ya. Wow. Dan ujung-ujungnya tuh kalau kita pikirin ulang-ulang, itu lama-lama jadi kayak gini loh. Emang saya benar ya kayak gitu. Iya betul. Jadi kayak overthinking sendiri gitu loh. Oh ya ampun. Nah tuh kan kalau yang kayak ngelihat di komen-komen sosial media artis-artis Korea itu, ya ampun netizen itu ya sampai ngomong bunuh diri aja kamu kayak gitu loh. Iya, dan kadang kalau udah ngomongin yang jahat ya, maksudnya dalam tanda kutip jahat tuh sangat menusuk hati gitu. Maksud aku gini loh, yang disakitin kita gitu. Mereka apakah merasakan sakit hati kita? Menurut aku sih enggak, menurut saya sih enggak gitu. Jadi lebih baik ada tindakan yang kita lakukan sebelum itu terjadi gitu loh. Makanya waktu saya merasakannya langsung kayak udahlah ditutup aja gitu. Dibanding dilanjutin, lama-lama jadi kita yang Stres kena sendiri down ya. sendiri, terus hasil jadi nggak maksimal dan lain-lain. Jadi aku pikir kayak ya udahlah, ini di stop aja kali ya gitu. Makanya kenapa ya mungkin artis-artis juga banyak yang kolom komentarnya tuh dimatiin gitu ya. Iya, cuman kayak itu gitu. pro dan kontra sih sebenarnya. Soalnya kalau kita matiin kolom komentar, yang pertama kita nggak tahu respon dari penggemar, audience. Yang kedua kita nggak bisa ngelihat nih ada komen baik apa, saran ke depannya apa buat kita. Tapi kekurangannya itu kita bagaimanapun menurut saya ya, kita tidak pernah bisa Menutup memuaskan ya. setiap orang gitu loh. Jadi kayak ya kalau kita adalah orang yang tipe-tipe cuek, dalam arti kayak ya bodo amat lah ya, gitu ya do it lah gitu. Tapi kalau tipe-tipe yang model introvert, sukanya mikir-mikir nggak jelas juga, wow. terus kayak bisa menyendiri kayak jangan-jangan saya seperti itu. Wow, gitu nggak Bang Jul? Bang Jul pernah nggak merasakan hal seperti itu, Julis? Ya, pernah waktu SD dulu. Wah, waktu SD gimana tuh ceritanya tuh? Boleh nggak? Karena memang dengerin. Kalau aku sendiri sih anak yang aktif ya dulu dari SD. Memang karena aku anaknya aktif dan aku sering aku tuh sering buat satu kelompok dulu namanya kelompok geng. Wah, dari kita udah geng-gengan luar biasa. Dari SD udah anak geng. Main geng-gengan ya. Jadi aku punya satu geng. Jadi kita tuh saling bully. Jadi yang namanya ketua geng itu pasti kena lah. Yang namanya ketua geng pasti kena. Aku pernah sampai maksudnya dicegat di jalan, terus diajak berantem. Kamu kan ini ketua geng ini, terus dia maksudnya sampai bukan cuma fisik sih, lebih ke orang tua karena papaku Papa aku juga dulu orangnya juga paling terkenal di satu kampung punya itu. Posisi lah punya ya. Nggak tahu sih. Papa aku juga lumayan disegani di kampung. Jadi kayak mereka. Nah itu yang tadi aku bilang punya power ya. Terus saking papa itu juga disegani, dia tuh jarang keluar rumah kan, jarang sosial. Karena sibuk itu juga kali ya? Iya, enggak sih sejujurnya. Tapi orangnya enggak suka sosial. Jadi kalau misalnya itu jadi bahan buat ngebully aku. Jadi kayak misalnya oh papa kamu ini enggak apa sih inilah istilahnya jarang sosial lah itu istilah di orang rumah udik terus orang gitu udik ya. lah gitu di rumah terus apa segala macam gitu. Jadi aku ngalamin itu sih sampai aku minder dulu aku. Iya, banyak dampaknya. hasilnya yang jadi minder, ada yang jadi minder. Aku pernah ketemu juga sih. Tadinya orangnya super aktif banget karena sering diomongin, dibully. Tiba-tiba jadi tiba-tiba diem kep gitu kayak langsung stay silent sih. Padahal di sekolah aku tuh kepala sekolahnya papi. Jadi kakaknya papa ini
suaminya itu kepala sekolah di situ. Aku sampai nggak dinaikin kelas loh. Loh, kenapa? Gara-gara itu nih? Iya, gara-gara orang apa ya, hasutan orang, dan aku juga kan waktu itu Iya, kesulut gitu ya. Bahasa orang Jawa Bandung yang mungkin baong ya, mungkin dia nakal. Ya, nakal. Aku nakal. Anak muda ya. Anak kecil. Anak kecil yang udah punya kelompok geng. Wah, sadis banget. Dan aku beberapa kali terpilih di salah satu pemimpin upacara dan bahkan ketua kelas justru. Nilai aku nggak buruk-buruk amat, cuman perilakunya buruk. Itu hukuman sosial nggak sih masuknya? Apa gimana sih? Menurut aku itu bukan hukuman sosial tapi hukuman sekolah. Hubungan sekolah. Itu sebab akibat ya. Iya, sebab akibat. Nah, tapi kan sampai membuat minder gitu. Apa sih lah kalau misalnya menurut Lala ya? Cila nih, korban bullying tuh bisa sampai dampaknya tuh seperti apa sih menurut Lala? Menurut aku itu kan kalau korban bullying kan banyak ya. Ada yang mungkin masih mild tuh masih ringan gitu. Yang ringan-ringan mungkin sedih awal-awalnya. Mulai parah dia jadi anak yang minder. Lama-lama berubah perilakunya yang tadinya sanguin periang banget. Ujung-ujungnya jadi anak yang tertutup, introvert, nggak mau ditemuin orang, susah sosial. Ujung-ujungnya bahkan bisa sampai ada yang suicide kan, ada yang bunuh diri. Betul. Gitu. Makanya kalau menurut aku bullying itu adalah sebuah topik yang mungkin terlihat ringan, tapi hasilnya itu bisa membuat seseorang dibunuh pelan-pelan gitu. Iya betul. Depresi ya? Depresi. Iya. Kasihan banget soalnya dulu aku pernah dapat cerita juga di mana gitu. Dia tuh diomongin gendut terus sampai suatu saat dia loncat loh dari sekolahnya umur berapa ya, kelas 5 SD. Bunuh diri loh. Dia loncat dari atas ke bawah cuman gara-gara setiap hari dikatain kamu gendut gitu doang. Maksudnya mungkin kata-kata gendut tuh kan tidak selalu, kalau menurut aku konotasinya gitu ya mungkin. Iya, maksudnya mungkin buat seseorang itu hanya sebuah lelucon gitu. Kamu kan kadang gini loh. Menurut si yang pelaku bullyingnya tuh, aduh kamu teh masa kayak gitu aja kok kayak lemah banget gitu mentalnya. Tapi jangan salah loh, itu kan bisa dampaknya luar biasa sekali gitu. Iya, soalnya mungkin dari awalnya yang sensitif, lama-lama merasa saya beneran gendut misalnya kayak gitu. Terus dia mau nurunin mungkin nggak bisa, misalnya depresi, ujung-ujungnya nggak punya jalan lagi, loncat kan. Maksudnya dia tuh hidupnya harusnya masih panjang gitu kan. Kasian maksudnya kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya bullying has to stop gitu. Bullying sih harus dihentikan gitu. Harus disuarakan ya ini. Iya. Juga. Soalnya gini loh Kak, Julis juga ya, perilaku orang pelaku bullying itu sebetulnya tahu loh kalau apa yang mereka lakukan itu mereka salah. Sadar kok. Mereka sadar, makanya mereka tuh diem-diem. Mereka nggak akan ngebully di depan guru tuh, nggak akan. Kenapa? Karena mereka tahu itu salah gitu. Jadinya banyak yang misalkan ya di gudang kosong, di belakang sekolah. Ya kayak di film-film gitu loh. Rada horor gitu kan. Terus kan kayak misalkan ya di jalan lah atau di mana, yang itu tuh di luar orang-orang yang bisa stop tindakan mereka gitu loh. Karena sebenarnya mereka tahu kalau itu tuh salah gitu. Iya. Aku juga salah satu pelaku sih dulu. Waktu SD. Sampai aku dulu saking nakalnya. Ini teman aku kan salah satu ketua gangster gitu ya. Itu teman aku kunci di dalam toilet dari luar. Wah, serius? Serius asli. Wow. Dikunci. Jadi ngotok-ngotok, akhirnya kita dihukum. Aku juga dihukum. Jadi dipanggil, di skors, jadi dipanggil orang tua. Tapi aku juga mau mengaku sedikit dosa. Di sini tempat pengakuan dosa kita. Tapi aku tidak separah apa yang Pak penyiar ini lakukan ya. Aku juga maksudnya sejak saat itu aku juga merasa sadar juga bahwa mungkin aku dulu waktu SMA itu tuh punya satu teman di sekolah, di kelas. Itu kan kita kalau dulu aku kelasnya kecil, jadi cuma satu kelas cuma 12 kalau nggak salah. Dan anak ini tuh memang aneh banget gitu, kayak mengundang komentar negatif untuk ya. dibully gitu. Iya, maksudnya aneh banget, perilakunya tuh berbeda dari yang lain gitu loh. Bukan special needs ya, ini normal gitu maksudnya. Cuman aneh gitu, kayak misalnya nih
guru membuka Q&A gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan tuh nggak usah ditanyain, ngerti nggak sih Nyeleneh, harusnya iya. maksudnya? Hah? Tapi- Rada nyeleneh kayak gitu. Iya, iya. maksudnya tapi menurut dia tuh it's a fun thing to do gitu, kayak dia happy melakukan itu gitu. Kita sama-sama kayak aduh bingung banget. Terus perawakannya juga aneh. Waktu aku SMA tuh suka ada yang kacamata bulat gitu loh, Iya, tau iya, kan? iya. Ya, kayak gitu. Minus gitu. Iya, terus kayak sukanya tuh kalau jam istirahat tuh sendirian, gak boleh diganggu, pokoknya aneh gitu loh maksudnya. Jadi kan kita kan suka ngatain dia gitu kadang, bukan ngatain yang kayak gimana nuding-nuding sih Iya. enggak, cuman ngomongin di Iya, belakang lah ya. Iya, bukan hanya gitu sih. Mungkin kadang kayak tiba-tiba saya guru suruh siapa yang mau ini, dia aja gitu. Jadi kayak dia aja, Bahan dia aja, lelucon. iya gitu. Terus terjadilah sesuatu, ada di acara besar lumayan. Aku tuh disuruh jaga pintu gitu kan. Ini Ini sobat seru Dias ini banget seru ya, banget seru sih banget ini. Ini bukan cuma topik. Jadi ini udah selesai sekolah, udah lulus lah semuanya, udah kuliah gitu. Pergilah ke sebuah acara di luar kota di Semarang gitu. Kalau itu tahun berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 5 tahun lah, 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu. Aku Iya. disuruh jaga di pintu gitu kan. Aku dapat tugas yang mulia. menjaga pintu. Pokoknya dapat tugas penting lah di pintu gitu kan. Terus tuh aku bingung, kan aku keker-keker tuh ya. Wah, masih banyak banget bukan jemaat sih, maksudnya orang-orang yang Orang keluar datang. ya kan, masih banyak banget gitu. Kok lama banget gitu kan sambil nungguin. Tiba-tiba di urutan terbelakang kok kayaknya kenal. Ini siapa ya gitu maksudnya. Beneran loh, aku sampai shock sendiri beneran. Wow. Serius kayak oh dia hebat banget sih, mentalnya itu hebat banget sih. bener-bener yang kayak oh dia masih ada gitu. Ternyata dia ngelewatin di depan dan dia tahu aku siapa. Aku langsung kayak oh Wah. no. Kelar. Kuat banget ya Pengakuan dosa nggak sih? pengakuan. Kayak oh no, semoga dia lupa aku siapa. Ternyata dia ingat ya. Terus dia kayak pas keluar kayak ngeliatin gitu. Waduh, mau taruh muka di mana ya? Maksudnya kayak oh no, maksudnya ampun. apapun yang kita lakukan itu satu-satu akan ada konsekuensinya Iya, betul gitu banget loh. sih. Mungkin awal tuh terasa kayak ini fun, hanya Mm-mm. bercanda doang. Benar. Iya. Tapi kita tidak Benar. pernah tahu sengefek apa nih Iya. buat hidup dia gitu. Iya. Aku jadi keinget ya, saya juga mau pengakuan dosa. Jadi sobat Dias ini kita SMP sekalian juga pengakuan kayak dosa ya malam hari ini ya. Ah, betul, iya betul banget. Nah, sobat Dios yang ada di rumah ya, kita juga mungkin bisa ini ya merefleksikan diri gitu. Apa sih jangan-jangan kita juga salah satu pelaku bullying? Oh my god, kita harus bertobat ini ya. Nah, kalau misalkan saya ngajarin di anak-anak gitu gini. Siapa yang pernah diomongin orang gitu ya? Mereka kan pada wah saya gitu ya. Terus apa sih rasanya diomongin orang, dijahatin orang, kesel, sakit hati, sedih segala macam gitu. Terus pertanyaan kedua, siapa yang pernah jahatin orang lain? Wah, semuanya juga angkat tangan gitu. Dan ini jadi ironis gitu ya. Satu sisi kita tuh ketika di kayak gituin tuh nggak mau. Betul. Iya. Di kayak Benar. gituin tuh sakit hati, sedih. Tapi kita suka melakukannya. Nah itu dia. Tapi kita suka melakukannya gitu, sadar dan gak sadar gitu ya. Seringkali kita juga jadi pelaku yang menyakiti orang lain gitu. Benar, benar. Dan apa yang kita lakukan juga nggak ada yang tahu kan ya, namanya hati manusia kan nggak Iya. ada yang tahu itu Betul. merubah kepribadian orang atau enggak gitu, Sobat Dios. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nanti sekalian sobat Dios juga kalau ada pertanyaan bisa di chat di kita di WA 0813 8722 7274. Kalau misalnya apa ya? Apa ya aku mau tanya tadi? Kalau Apa? misalnya Gimana nih, gimana? kan Bingung ya, bingung. jadi ini kan ada satu peribahasa bilang gini, dosa yang diampuni adalah dosa yang maksudnya dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui kan. Ya betul. Nah, kalau misalnya- diakui itu pengakuan. Pengakuan Ya. kita. Kayak tadi kita baru pengakuan. Pengakuan dosa ini. Jadi misalnya sobat Dios nih, kalau misalnya ada melakukan bullying, segera dibereskan lah secepatnya mungkin ya. Lewat diri sendiri ya. Mungkin mulai mengampuni diri sendiri dulu, karena kita juga pernah bullying orang atau Ya. kita juga jadi korban gitu sobat Dios. Nah, kalau misalnya kita kena bullying gitu, apa sih harus kita antisipasi ke efek di kita sendiri itu apa? Kira-kira menurut Cila
Cipe ini? Sebenarnya itu kan nanti masih topik yang lain ya. Oh yang ya, baru. oke. Itu sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita memang menjadi salah satu korban bullying, dan aku juga pernah ngerasainnya gitu. Yang tadi aku bilang waktu ikut ajang Putri Indonesia itu lebih yang kayak self healing gitu. Bukan kayak self healing pergi yang sekarang sedang hits ya. Healing kayak, hilang ya. Itu kayak healing hilang. Kembali kemana healing gitu kan? Nah, bukan. Itu jadi bukan ini yang aku topik mau selanjutnya bahas. nanti ya. Berarti Iya. kita jangan dulu topik ini deh. Lanjut ke topik. Enggak, aku mau bikin Nah, apa nih? sedikitnya aja. Jadi Seru-seru. self healing tuh lebih yang kayak gini, menerima diri kita apa adanya. Oke. Self acceptance Ah, ah. gitu. Jadi kalau kita bisa mengampuni diri kita, Iya. menerima kita siapa, Mm-mm. dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kita punya, kita akan bisa menerima setiap apapun yang orang-orang lakukan ke kita gitu. Iya. Tapi bukan berarti menjadi korban bullying kita harus diam. Menurut saya sih tidak. Ada saatnya dimana kita harus bisa ngomong bahwa Speak up, ya. stop, ini mengganggu Iya. saya gitu. Bukan yang kayak ketika dibully terus aja jadi korban, mau diem dan lain-lain gitu. Tapi ada saatnya dimana kita harus berkata stop, ini menyakiti hati saya gitu maksudnya. Iya. Tapi ada andil nggak dari yang korban sebenarnya, yang korban ini orang emang ngeselin ya, memang orang yang sangat annoying ya, maksudnya sudah diomongin beberapa Diperingatkan kali, tapi berkali-kali. dianya masih Tetap melakukan hal itu melakukan hal yang juga sama gitu kan? dan dia merasa tidak bersalah dengan hal itu, dengan dirinya mungkin. Gimana? Kira-kira gimana? Itu rada aneh sih sejujurnya. Iya betul. Jadi memang ya kalau misalkan kita lihat kayak di awal kan kita bicarain untuk korban-korban bullying itu tetap harus diperhatikan juga gitu ya, diintrospeksi kan. Jangan gini loh. Kenapa kita kayak gitu tuh karena diri kita sendiri gitu kan. Ya makanya ini Hukum sebenarnya sosial tadi ya? Iya, kedua belah pihak sih. Kitanya juga harus ngaca diri gitu ya. Apa ya yang saya lakukan atau apa yang saya perbuat yang barangkali itu tuh bisa memicu orang lain untuk melakukan bullying gitu. Dan kayak pola asuh orang tua juga berpengaruh juga. Iya, iya. Keadaan di rumah seperti apa itu kan jadinya kan membuat tingkah laku kita seperti apa di luar. Iya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya nih kita nih udah sadar ya, misalnya aku ya udah sadar nih. Tapi ada saja orang-orang yang seperti itu, apa antisipasi buat biar kita nggak terperangkap lagi di situ jadi pelaku bullying ini gitu. Misalnya istilah ini orang tetap melakukan hal yang sama, jadi apa yang harus kita lakuin biar antisipasi buat diri kita sendiri? Sebenarnya susah sih, soalnya gini, bullying itu kan salah satu pola perilaku ya, maksudnya Iya. sesuatu yang dilakukan Berulang-ulang. terus. Kalau dari pribadinya tidak merasa itu merugikan orang lain dan tidak merasa bahwa itu salah, dia tidak akan pernah merasa harus berhenti gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada baiknya satu titik dia harus tahu apa yang sudah diperbuat dia dan hasilnya tuh apa buat korbannya gitu. Iya sih. Misalnya nih korbannya jadi minder misalnya. Ini tuh bukti karena apa yang kamu lakukan gitu. Iya. Gak bisa yang kayak soalnya gini, ada beberapa tipe orang yang berkali-kali diomongin, dikasih tahu itu mental. Gablek gitu kan Iya. kalau kita bilang. karena mereka nggak merasa itu salah. Iya, Mereka merasa karena itu beliefnya lelucon mereka. doang kok, Iya. bercanda doang kok, tapi jangan pernah meremehkan salah. gitu Iya. kan, meremehkan bercanda-bercanda. Itu bisa menyakitkan hati orang loh. Nah betul gitu. banget. Nah sebetulnya ya Julius, kenapa ada bullying gitu? Kenapa Iya, ada iya, bullying? Salah satu buku yang saya baca itu ya, dia bilang gini, sebetulnya bullying itu terjadi karena ada friendship. Jadi sederhananya gini ya, oke. bullying itu terjadi karena ada manusia gitu ya, kita semua ini yang berhubungan dengan teman-teman Iya. gitu. Jadi selama masih ada pertemanan, pasti potensi bullying itu pasti akan ada. Gitu. Ada korban di situ di antara. Iya, ironis ya. Ironis ya, bener ya. Selama masih ada pertemanan ya Iya, masih ada iya, akan ada potensi untuk terjadi bullying itu. Ini sebenarnya umum tapi sangat nggak adil sejujurnya. Tapi itu akan terjadi ketika ada salah satu dari kita itu
ada yang nggak gitu, ada yang lemah ya mungkin. Iya, tapi kasihan sih kalau menurut aku kayak yang lemah gitu lebih rentan gitu ya sih Iya, maksudnya. betul, lebih rentan untuk Terhadap, depresi dan iya. segala macamnya sampai Apalagi hal-hal kalau buruk kita nggak terjadi. tahu, misalnya latar belakang mereka ada yang broken home, Iya, iya. Nah, itu single dia. parent, itu kan jauh lebih menyakitkan buat mereka dan ada celah untuk masuk lebih dalam Ya, gitu. karena kan sudah ada luka tersedia di Iya, masa iya. lalu gitu ya, ada inner childnya yang sudah terluka gitu. Jadinya ketika besar SD, SMP, SMA gitu ya atau kuliah melakukan dianya jadi korban bullying, ya pasti akan jadi trigger. Iya ya. Makanya ya kadang kita suka mikir, kok kayak gitu aja bisa sampai bunuh diri sih? Bukan kayak gitu aja. Enggak, masalah kita nggak pernah tahu sedalam apa yang dia punya sakit hati di dalam. Iya. Begitu. Seterluka apa dia di dalam. Betul banget. Nah ini nih, selanjutnya kemarin nih aku sempat buka di IG, di Ya. Instagram, buka topik tentang bullying. Nah, aku sempat buka question in the box gitu. Nah, ternyata ada beberapa orang yang pernah menjadi korban. Nah, kita mau nanya nih saran dari Bapak penyiar dan Nah. juga dari dari Ibu psikolog ya, Ibu guru. Dari Bu Guru. Nih yang pertama ya. Akhir-akhir ini aku dibully Kak sama teman kelasku yang jauh lebih besar dari aku. Waduh. Jujur sedih, tapi kakak rohani aku selalu ngajarin aku di saat kamu dibully, diomongin, percayalah itu adalah pintu yang akan langsung ke puncak. Asal respon hati kita tepat. Tapi gimana caranya ya supaya respon hati kita tuh nggak pernah sakit, kata dia. Waduh, ini kok dalam tapi rada Gimana susah caranya? ya. Maksudnya kan dia kan sudah berkali-kali jadi korban gitu. Tapi kakak mentornya lah ya bilang bersyukur aja gitu. Buat semuanya mungkin itu yang akan membuat kamu menjadi orang lebih kuat lah intinya. Tapi respon hati kan gak bisa bohong gitu menurut dia. Iya. Gimana sih punya respon hati tuh yang selalu bisa bersyukur gitu. Nah ini dia, mungkin ini akan jadi topik selanjutnya di mana ada topik namanya tunggu, tiba-tiba aku jadi lupa ini ya. Jadi toxic positivity, tahu nggak toxic positivity? Iya. Kadang tuh ya kita itu ya itu sabar aja, oh udah nggak apa-apa. Tapi sebetulnya ya hati kita tuh sakit gitu loh. Sebenarnya Ngerti bukan nggak sih? solusi. Kita nggak mencari solusi itu. Kira-kira solusi Iya, apa gitu yang iya, lebih betul. efektif gitu ya. Jadinya hal yang positif itu tuh jadi toksik ketika hal itu berlebihan. Nah, kalau yang tadi itu kan gimana caranya supaya kita nggak sakit hati? Kalau saya pribadi sih, Healing. kalau saya pribadi sih ya, selama manusia itu masih berhubungan dengan orang lain pasti akan ada sakit hati, itu pasti akan ada gitu loh, nggak mungkin dihilangin banget. Nah cuman kadarnya berapa lamanya kitanya sakit hati, kitanya apa ya, kayak ya apa sih namanya teh, kalau kayak gitu tuh kan pasti sedih dan segala macamnya. Itu tuh waktunya tuh berapa lama itu yang jadi durasinya gitu ya. Itu yang Durasinya jadi berapa permasalahan. Kalau misalkan kita uring-uringan terus sampai setahun 6 bulan, nah itu harus kita sama-sama berjuang ya. Tapi kalau misalkan hari ini diomongin, nggak mungkin kan ya kalau orang diomongin jelek terus nggak sakit hati, kan aneh. Terus kita ketawa-ketawa gitu, itu malah aneh loh. Kenapa? Karena emosi manusia itu nggak ada yang salah. Iya. Kita merasakan marah, kita merasakan sedih, kita merasakan kesel, itu jangan salah, itu Normal nggak ya, salah, dan itu normal. normal gitu. Itu harus diterima. Kita harus terima diri kita tuh mengalami hal itu. Tapi setelah itunya yang perlu proses dan perlu apa ya namanya ya, kedewasaan masing-masing gitu. Kalau aku sendiri sih kan karena aku banyak ngalamin hal yang seperti ini. Aku lebih ke Korban. Korban dan pelaku. aku dan pelaku dan korban. Kalau aku sendiri sih lebih ke ini ya, lebih ke buktiin bahwa apa yang diomongin orang itu tidak benar. Salah ya. Salah. Dengan mungkin kalau misalnya mungkin saat ini misalnya yang bertanya ini lagi mendengarkan, cobalah kamu apa ya namanya, coba untuk membuktikan bahwa diri kamu tidak seperti orang ngomongin gitu. Sobat Dios juga bisa buktiin bahwa kalau misalnya kita sering dibully, kalau misalnya Sobat Dios punya badan yang gendut, ya cobalah untuk berdiet, olahraga.
Dan itu kalau misalnya suara kamu kurang pas untuk bernyanyi, cobalah untuk di bidang yang lain dan jangan mencoba di bidang yang orang bisa membuli kamu gitu, seperti itu. Mungkin itu menjadi solusi yang paling gampang sih. Dan cobalah untuk mengupgrade diri sendiri. Iya, Gitu, kurang lebih. ada benarnya sih untuk mengupgrade diri sendiri. Cuman mungkin kalau misalnya untuk anak-anak sekolah, Anak sekolah, dia ya. kan mungkin terbatas ya, ada limit gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku mungkin solusi yang paling penting adalah menerima diri kita apa adanya sih. Itu paling penting. Iya, soalnya kalau misalnya kita tidak menerima diri kita apa adanya, itu udah susah sih. Itu udah ada sebuah celah yang dibuka Iya. gitu. Oke. Next ya, aku kasih pertanyaan selanjutnya. Waduh, Wow. Enggak, dia Seru lebih nih, cerita, seru. dia lebih cerita. seru-seru. Yaps kak, aku pernah kena bullying selama 3 tahun hanya karena fisik gigi aku dan aku yang tidak mampu, kata dia. Nah, kalau untuk teman-teman yang merasakan seperti ini, mungkin bukan to the point gigi kali ya, fisik kali ya. ya. Mungkin ada tips dari ibu psikolog untuk teman-teman. Sama kayak tadi yang Cila bilang, pentingnya kita menerima diri itu sangat penting banget gitu. Dan yang ini sih yang penting adalah sebetulnya ya semua tergantung pola pikir kita gitu. Emang susah sih, dan ini perlu latihan gimana kita punya pola pikir dan pemikiran yang positif terhadap diri kita, karena kan Tuhan udah menciptakan kita kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan satu tips mungkin kita bisa ada di lingkungan yang membangun gitu. Kalau misalkan teman-teman itu ngejek-ngejek terus gitu ya, membuli terus atau segala macam, kita bisa sih sebetulnya banyak cari ke lingkungan yang bisa membangun kita gitu, yang bisa melihat mengerti keadaan kita juga ya. bisa melihat hal yang positif Oke. dari hidup kita Iya. gitu. Oke. Dan yang penting adalah jangan membalas ya, karena beberapa juga pelaku bullying itu adalah korban bullying. Aneh ya? Iya, aneh. Dia udah jadi korban, dia merasakan hal itu ya seperti kayak tadi kan, tapi dia jadi pelaku bullying juga Karena dia pengen orang lain merasakan apa Nah, yang dia itu dia. rasain. Iya. Aku Betul. ingat satu film, Joker. iya, Joker ya, iya. orang yang tersakiti apa? Orang baik adalah orang yang orang baik yang Orang baik yang tersakiti. Tersakiti. ya, gitu. Ada luka lah lama-lama. Itu kan aku bilang juga tadi, bullying itu bisa merubah karakter seseorang dengan Iya. drastis, bayangin. Nah, Yang tadinya orang baik alim gitu kan. banget misalnya gitu, lama-lama dia kesel digituin terus, jadi dia bakal bilang aku bisa jadi lebih jahat dari kamu. Nah, itu ya ada satu cerita kan. Jadi nih orang ini sampai ya pengen bunuh diri gitu kan ya. Dia tuh ngomong kayak gini loh. Akhirnya ada orang yang mau nyelamatin dia gitu ya, Yeah. ngasih nasehatin ke dia. Terus dia ngomong gini, kamu tahu nggak, dari dulu sampai saat ini tuh nggak ada orang yang mau ngulurin tangannya. Kenapa? Karena orang itu nggak mau kena masalah. Jadi kadang itu ya orang-orang lain yang hanya melihat perilaku bullying itu juga sebenarnya jahat sih. Dia Tapi nggak itu susah juga ngapa-ngapain. sih, Nah, kayak gimana ya? Ini Emang susah. contoh fakta yang ada Iya. ya. Contoh aja, contoh. Ketika kita melihat kecelakaan lalu lintas. Nah, itu Contoh ya, ini Ya, kita melihat ya. kecelakaan lalu lintas. mau bantu tapi Mau takut bantu, disalahin yang ya. pertama, pernah ada peristiwa orang mau bantu, justru dia disalahin karena Nah. korbannya pun tidak dibilang saksi karena dia udah nggak sadar, ngerti nggak sih? Iya, iya, iya. Jadi ujung-ujungnya dia disalahin, kok kamu yang nabrak gini, padahal dia yang kayak saya Bisa membantu gitu loh maksudnya. Itu contoh aja, contoh Iya. maksudnya. Kayak Itu gitu dia. Nah, ya, memang sih. Jadi kayak apa ya, kayak buah si malakama ya. Iya. Salah satu sisi kita sebagai manusia ngelihat orang lain kayak gitu kan pengen bantu, tapi ya di sisi orang korbannya, kamu tuh diem aja nggak ngapa-ngapain Iya, iya. gitu loh, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, sampai si orang ini tuh ngomong gitu, dari dulu sampai sekarang nggak ada satupun orang yang mau bantu saya karena mereka sebenarnya takut, Iya. takut kena masalah, takut dianya juga jadi korban bullying juga. Iya. Nah, gitu. Tapi harus berani PR ya. bersuara sih. PR maksudnya, kita bersama enggak sih, maksudnya harus yang jadi korbannya tuh mau nggak mau harus Speak bersuara up. gitu Nah. loh, speak up gitu. Iya. Kan ada judulnya Speak Up for Yourself. Iya. Soalnya ya salah satu kenapa yang penting juga harus bicara itu adalah banyak orang yang butuh suara kamu, kadang kita cerita ya sama orang yang mengalami hal yang sama tuh, yang udah
lulus dan udah sukses gitu ya. Ya jadi orang lain diberkati juga. Iya, orang lain juga dapat berkat dan oh iya kamu saya udah mengalaminya dan saya udah Kamu juga pasti bisa iya, gitu. gitu. Iya, Jadi iya. nolong banyak orang itu ya penting ya. Tapi harus pulih dulu ya. Betul. Betul, harus pulih dulu. Oke, next ya. Ya. Dulu pas SD aku sering dibully terus dan sampai sekarang tuh masih membekas rasanya Nah, katanya. sama tuh. Gimana cara ngilanginnya katanya? Ngilanginnya pelan-pelan karena itu udah masuk alam bawah sadar Iya, mungkin ya. udah kerekam ya. Dan apalagi udah bertahun-tahun gak hilang gitu kan. Ngilanginnya adalah kalau apa sih namanya konseling ya, sesi konseling itu kan bisa ada yang di terapi, terus ada yang hipnoterapi, terus tapi lebih ke kognitifnya dibetulin sih. Kayak misalkan toh sekarang saya jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Iya. Ya kan, sekarang saya tuh dengan apa yang sudah saya lakukan itu, ternyata saya tuh bisa nolong orang lain yang punya Masalah yang masalah sama. yang Iya. sama gitu sih, lebih ke kognitifnya yang kita harus Harus sama-sama di- berjuang ya. Harus ini ya. Harus di terapi ya paling itu ya. Kalau aku sih sendiri kalau aku sendiri aku ya waktu dulu di kampung, ya aku ke kota dan aku memulai sesuatu yang baru untuk memulihkan aku lebih apa ya, kayak misalnya aku SMP juga aku masih kena karena efek mungkin tabur tua ya. Jangan gitu dong. Mungkin SMP aku kena bullying juga. Jadi aku juga kayak misalnya aku mulai menghindar dari orang-orang itu dan aku coba untuk coba merenung bahwa ada sesuatu yang baik, kayak misalnya enggak semua yang kayak kalau misalnya kita pengen sembuh, kita harus belajar menerima sesuatu yang baik dari diri kita juga. Jangan Yap. cuman mendengar sesuatu yang buruk dari orang. Jadi kalau misalnya kita cuma dengar sesuatu yang buruk, itu akan membekas terus sampai kita maaf kalau misalnya kita udah menikah, itu akan membekas juga. Iya. Dan itu berbahaya juga loh. Mm-mm. Soalnya aku cerita sedikit ya. Bapaknya ada di luar. Aku cerita sedikit aja tentang apa yang aku alami gitu. Jadi dulu pasangan aku itu tuh mungkin punya trauma terhadap relationship dia mungkin yang sebelum-sebelumnya Iya. gitu. Intinya kalau misalnya seseorang belum pulih, itu tuh bisa terkena sampai terbawa-bawa sampai ke keluarganya. Dan itu bukan membuat suasana menjadi lebih baik, tapi terkadang jadi lebih keruh, ngerti nggak sih? betul. Dan menurut saya dan menurut aku itu jauh lebih baik dibereskan dulu sebelum menikah. iya. Iya. Karena jangan sampai pasangan kita yang harus mengerti kita tapi kita sendiri nggak mau berubah gitu Iya. maksudnya gitu. Benar sekali. Contoh nih misalnya dia misalnya sering dikecewain orang gitu misalnya. Kalau tidak dibereskan nanti pasangannya dijadiin overprotective, nggak akan ada yang kuat dan ujung-ujungnya jadi masalah tambahan yang harusnya kan gini, seseorang yang baru masuk ke dalam masa relationship mungkin ada tahap pengenalan yang semuanya berbeda 180 derajat berbeda gitu. Tapi karena ada buntut-buntut dari masa lalu yang tidak dibereskan, Iya. jadinya nambah masalah baru gitu. Benar. Maksudnya udah tahap perkenalan aja susah, ditambah lagi masalah-masalah lain gitu Iya. kan. Dan belum tentu pasangannya bisa menerima apa adanya. Iya. Gitu. Ya inilah dampak jadi bullying itu kan banyak banget jadinya gitu, bahkan ya sampai akhirnya ke pernikahan, Iya. terus nanti dia punya anak, wah udah panjang banget. Iya. Makanya nih saat ini selagi masih diberikan kesempatan, siapapun pendengar Dios, sobat Dios ya yang ada di rumah yang barangkali merasakan atau pernah mengalami atau pernah melakukan, nggak ada salahnya kita bisa minta maaf ya, minta maaf ke diri sendiri. Iya. Karena Contoh Ci, minta Contoh. maaf ke diri sendiri tuh gitu. Pasti ada yang nanya, pasti ada yang nanya. Ini contoh misalkan gini, sorry ya, misalkan Priska gitu ya, Priska maaf ya selama ini aku terlalu keras sama kamu, kamu udah padahal ya kamu udah
berjuang keras sampai selama ini. Terima kasih, kamu udah jadi orang yang hebat, kamu udah jadi orang yang kuat di tengah Iya. badai yang sudah terjadi, tapi kamu masih tetap kuat gitu. Thank you ya. Nah itu kan jadi kalau kita bisa menerima diri kita, ataupun kalau yang tadi ya pelaku siapa barangkali di sini keingat tiba-tiba ya ampun gitu kan ya, dulu saya pernah melakukan hal itu. Kalau kalian masih punya kontaknya, nggak ada salahnya untuk say sorry, minta maaf gitu, karena kita nggak ada yang tahu ya, ucapan maaf itu bisa mengubahkan segalanya kan gitu. Benar. Kalau aku sendiri sih udah memaafkan diri sendiri dan sudah apa ya. Jadi kalau misalnya aku sampai sekarang kan masih ada komunitas-komunitas yang aku bangun. Jadi aku masih ketika ada yang seperti itu, aku tegur orangnya, jangan seperti itu. Jadi cobalah untuk menghargai orang lain. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita pengen dihargai, ya kita harus belajar menghargai orang lain. Perasaan kayak itu juga bisa menyembuhkan diri kita. Kayak misalnya aku juga sembuh gara-gara itu. Aku sama seperti si Priska juga ngomong sih, maksudnya aku juga ngomong sama diri, kamu hebat kok, kamu orang hebat, kamu bakalan jadi orang hebat, dan apa yang kamu alami itu satu pelajaran yang bisa mendewasakan diri kamu. Suatu saat jadi orang hebat, kamu tahu bahwa itu sebenarnya cuman tangga buat kamu jadi orang hebat dan jadi orang yang dewasa nanti suatu saat seperti itu. Ya, tapi sebenarnya balik lagi tergantung perspektif orang ya. Ada yang dilihat dari sudut pandang yang positif, ada dilihat dari sudut pandang yang negatif. Oh, orang ini mah gini-gini terus misalnya. Kalau positif ya nggak apa-apa lah, membuat kita jadi lebih kuat, membuat kita jadi lebih tahan banting misalnya. Betul, introspeksi ya, jangan lupa ya. Iya. Oke, terakhir nih ya, gimana caranya sih mencegah bullying itu? Gimana caranya? Coba kita diskusi nih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencegah bullying terjadi lebih luas lagi, lebih parah lagi gitu? Gimana sih caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Cila. Kalau menurut aku bullying ini kan udah menjadi topik semua kalangan dan semua orang ya. Maksudnya dari TK pun anak udah mulai sekolah aja, bahkan mereka udah tahu yang namanya bully-membuli gitu maksudnya. Jadi nggak ada salahnya untuk mengajari mereka sejak kecil apa sih tentang bullying itu. Jangan sampai nanti ketika mereka tidak diberi bahan untuk bullying, mereka bawa-bawa sampai besar gitu. Dicegah dalam arti dikasih pengajaran tentang bullying itu apa. Dan apa yang kita lakukan terhadap bullying itu mungkin buat kita happy yang tadi kita udah bahas, tapi itu bisa menyakitkan hati orang lain gitu. Jadi menurut aku ada peran dari orang tua dan baik mungkin dari pihak guru sekolah juga ya. Iya, untuk mengajarkan sedini mungkin bullying itu supaya tidak terjadi. Kalau menurut aku gitu sih. Soalnya bagaimanapun kita kan berawal mula semuanya itu pasti dari keluarga kan, dari orang terdekat gitu. Kalau orang tua kita mengajarkan, misalnya dari dulu kan selalu diajarin nggak boleh mencuri, ya kan, selalu diajarin dari kecil. Toh sampai besar kita juga bisa menjadi orang yang dipercaya dan tidak mencuri gitu. Apalagi kalau misalnya bullying ini bisa diajarin nggak boleh bully temen ya misalnya, pasti itu akan tertanam dengan sangat baik di anaknya ini gitu. Jadi bisa bawa sampai besar bahwa mereka tidak membuli gitu. Iya betul banget. Dan bagi para orang tua dan calon orang tua ya yang di luar sana, penting banget jangan sampai apa yang kita lakukan, pola asuh yang kita lakukan, apa yang kita katakan ke anak itu tuh jadi pemicu anak melakukan bullying kepada orang lain. Di rumahnya sering diejek, di rumahnya sering kata-katain kasar. Jadi ya dia nangkepnya itu yang dia lakukan gitu ya di luar, dan di teman-temannya boleh aja ngejek dan menghina orang lain itu. Kemudian bisa juga mungkin ini ya lebih bijaksana dalam merespon lewat kayak tadi tuh sosial media bisa juga. Gitu kan. Jangan sampai lewat dengan 2 jari ini kita ngata-ngatain orang yang kita pikir biasa aja, kita mah udah lupa abis itu, tapi ternyata di orang lainnya sangat berdampak. Iya banget. Terus nambahin yang tadi, untuk lingkungan keluarga juga mungkin para orang tua atau kakak yang lebih tua mungkin bisa menjadi teladan buat
adik-adiknya. Soalnya bagaimanapun mereka kan melihat dan mencontoh gitu. Kalau mereka Modeling sering kalau mereka sering melihat orang tua yang pukul-pukulan misalnya di rumah, main kasar, main tangan, bagaimanapun mereka akan meniru dan melakukan itu di teman-teman mereka karena mereka merasa aku nggak diajarin di rumah dan itu fine-fine aja kok, sering terjadi di rumah aku gitu loh. Jangan sampai dilakukan ke anak lain dan itu menjadi perkara gitu. Ya, sekarang kan masalah yang besar. tadi Ibu Priska juga Ci Priska ini udah ngomong, maksudnya kita kan hidup di zaman bukan yang dulu lagi ya. Dulu mungkin bisa selalu diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Ya, sekarang Jangan sampai mah. sekarang dibawa sampai ke ranah hukum, kan itu gawat. Padahal anak kecil yang sama sekali innocent, nggak tahu apa-apa, tapi melihat dan mencontoh apa yang mereka lihat di rumah gitu maksudnya. Itu kan kasihan maksudnya gitu. Iya, dan Jadi ada baiknya harus jadi teladan di rumah juga. betul banget. Terus juga bisa juga ya mulai ngajarin anak itu mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya dia gitu. Jadi orang tua sih sebenarnya ini peran yang karena ya memang berat banget ya jadi orang tua ya, nggak gampang gitu, dan karena terlalu banyak resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak ini kalau dari pola asuh orang tuanya aja keliru gitu ya. Jadi orang tua bisa mengajarkan anak bisa cerita apa yang dia rasakan. Kalau nggak suka dia cerita. Kalau misalkan kamu kalau kayak gini sedih, ngomong. Di kayak giniin sedih, ngomong gitu. Jadi jangan sampai Bisa ngungkapin ekspresif iya, gitu ya. mengekspresikan apa yang ada di hatinya dan ekspresi emosinya dia gitu ya. Jangan sampai akhirnya si anak ini kan banyak kejadian ya. Anak orang tuanya tuh nggak tahu apa-apa, orang tuanya, gurunya nggak tahu apa-apa, orang tuanya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anaknya bunuh diri, anaknya depresi gitu. Ya gitu. Jadi perlu juga ya selain mengajarkan pola perilaku modeling yang oke, yang baik, dan juga bisa mulai mengajarkan ke anak-anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dan ekspresinya itu gitu ya. Keterbukaan Ketidaksukaannya. gitu ya. Ya betul. Ajak mereka untuk Gitu. keterbukaan. Yep. Lebih ke cerita-cerita ya. Maksudnya kalau misalnya mereka punya keluh kesah atau apa masalah harus terbuka ya. Orang tua juga harus membuka pintu buat anak cerita. Jangan menutup diri atau mencoba untuk menghakimi atau jadi justru kita yang menjadi anak-anak itu jadi minder justru. Orang tua aku juga ternyata seperti ini gitu. Tidak menerima. Ini juga peran bagi orang tua ya. Nah bisa tuh ya jadi topik. Kenapa ya anak muda zaman sekarang susah cerita ke orang tua? Nah kan, kenapa tuh? Ada apa dengan Ada orang apa? tua? Hai para orang tua. tapi aku pernah mendengar cerita juga dari dua sisi ya maksudnya. Menurut aku itu sebuah masalah yang belum ditentukan solusi yang fix gitu, ngerti nggak sih? Kalau kita dengar cerita dari anak tuh kayak gini, Iya, dari kalau orang dengar tua dari juga orang kayak tua gitu. beda gitu. Seperti Intinya tuh di tengah, kalau Komunikasi. menurut aku ya, ada miskomunikasi yang salah aja sih. Soalnya aku percaya setiap orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Cuman mungkin ada cara yang salah ya, mungkin terlalu overprotective. Karena itu juga overprotective kan pasti ada alasannya dong kenapa dia Karena saking ngelakuin. sayangnya Iya, ya. karena dia saking sayangnya, intinya kalau sampai masih kecil nggak mau terluka sedikit pun gitu loh. itu Tapi dia. karena saking overprotective, anaknya jadi membangkang, ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak Iya. dua Dua sisi sisi yang yang berbeda. berbeda. Dan kalau ngelihat dari anaknya misalnya, aduh mama aku tuh nggak bisa mempercayai aku misalnya, Nah, aku tuh terlalu di ini nggak boleh, itu nggak boleh, gimana caranya aku bisa berkarya? Jadi kayak semuanya punya poin yang benar, cuman ada gap di tengah yang Missing point missing ya. point gitu. Nah, itu Betul. caranya gimana harus Nah menyelesaikan? itu dia. Itu nanti ya. Wah panjang lagi nih. Nanti kita Seru bahas. banget ya obrolan kita. Nanti kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Kita punya segmen-segmen berikut yang Jadi sahabat Dios harus nungguin terus. Betul. harus pantengin terus nih, jangan Yes. sampai ketinggalan. Ini bakalan panjang dan bakalan seru sih sejujurnya. Ini terdengar simpel dan sepele, tapi ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam komunitas atau dimanapun kita berada pasti sangat pengaruh ya. Seperti itu. Dan nah ini mau nanya juga nih, perlu nggak sih jiwa pemberani kalau untuk ini kan tadi cara mengatasi ya. Nah
kalau misalnya ini aku sebagai orang yang dibully, perlu nggak jiwa pemberani kita keluar ketika kita dibully? Yang tadi aku bilang sih, kita harus berani speak up sih. Oke. Tapi maksudnya gini, speak up sama konfrontasi Iya, itu beda beda, ya. betul. Kalau speak up itu kita berbicara karena diri kita terganggu Oke. dengan perilaku mereka gitu. Kalau konfrontasi dalam arti yang negatif ya, maksudnya bisa jadi yang kayak ngajak ribut, ngerti nggak sih maksudnya? Lebih ke fisikal ya. Ya, kita bisa konfrontasi secara baik-baik di waktu yang tepat. Dalam arti yang ngomong aja, aku nggak nyaman kok gitu misalnya. Tapi kalau dalam sebuah situasi memang orang yang nggak bisa diajak kompromi, ya itu beda cerita ya, Ya. maksudnya. Benar. Soalnya nggak semua orang bisa yang kayak mendengar seseorang berkata, aku tuh nggak suka apa yang kamu lakuin ke aku. Iya. Hah, gimana maksudnya? Malahan jadi kayak kesulut emosi Iya. gitu kan maksudnya. Waktu dan tempat juga sangat mempengaruhi ya. Iya betul. Misalnya hatinya lagi udah nggak enak, hatinya udah sensitif, diajak ngomong kayak gitu tambah-tambah yang kayak Iya. ngajak ribut loh gitu nanti. Hal yang benar bisa jadi salah. Iya iya. Jadi speak up itu sangat baik, apalagi untuk menyuarakan diri sendiri bahwa itu tidak nyaman gitu. Bisa kita bikin komunitas untuk menyuarakan stop bullying. Iya. Tapi harus di wadah yang tepat. Iya, benar sekali. Gitu. Betul, Gitulah, setuju Sobat banget Yes. sih sama Lala. Yang penting adalah ini ya, mungkin ini statement terakhir lah ya. Iya. Jangan biarkan satu orang pun memperlakukan kamu dengan buruk. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita bisa benar-benar, kalau kita sayang sama diri kita ya, jangan biarkan ada satu pun memperlakukan kita dengan buruk. Jadi, yuk mari ngomong, bicara, itu sih yang Iya. penting sih. Harus Bicara. berani bicara ya. Betul. Oke, Sobat Dios. Tidak terasa kita sudah 2 jam ya. Kita apa sejam ini? Kita sudah begitu panjang lebar membahas tentang bullying ini. Semoga ini menjadi pelajaran dan juga menjadi inspirasi juga bagi kita. Jadi kita juga bisa koreksi diri kita, bisa koreksi orang lain. Kalau misalnya ada yang salah, kita juga bisa koreksi seperti sudah dikatakan si Ibu Lala, berani speak up, harus berani. Kalau tidak ya akan seperti itu terus. Seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi di season-season berikutnya. Jadi jangan pernah bosan dan tetap stay tune di hari dan jam yang sama pada hari Selasa. Yang pasti program ini hari Selasa ya. Kita akan kembali untuk membahas program yang sama. Jadi terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga buat narasumber kita. Kita berikan kesempatan buat narasumber untuk mungkin 1-2 patah terakhir untuk quotes bagi Sobat Dios yang ada di rumah. Untuk tema kali ini yaitu bullying, jangan lupa speak up for yourself. Jadi apapun yang kalian serukan, suarakan di luar, bukan berarti buat diri kamu aja, tapi kamu bisa membantu orang-orang lain yang tidak berani berbicara untuk menyuarakan bahwa mereka tidak nyaman terhadap apa yang seseorang lakukan pada dirinya. Jadi jangan lupa untuk terus speak up for yourself. Oke, kalau dari saya, apapun yang kita perbuat, biar kita lakukan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan menyakiti orang lain, kita nggak suka ya kalau disakitin. Jadi jangan lakukan hal itu. Gitu. Oke, Thank you. Terima kasih buat narasumber kita. Terima kasih buat Sobat Dios. Kita berikan salam perpisahan buat Sobat Dios semua. Bye. Bye, see you. See you.